Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. AC Milan mengandaskan perlawanan Torino di Coppa Italia lewat kemenangan 5-4 melalui drama adu penalti. Kemenangan itu membuat Milan masih melaju di Coppa Italia musim ini. Dan berikut sederet angka-angka statistik dari keberhasilan Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan yang dilansir dari Opta. Kemenangan atas Torino membuat Milan sudah melaju ke perempat final Coppa Italia selama 12 musim beruntun. AC Milan maju ke babak selanjutnya lewat 4 kali adu penalti dari total 5 babak tos-tosan yang dilaluinya. AC Milan untuk pertama kalinya gagal membuat gol sejak November 2020 ketika terakhir kali merasakannya melawan Lille. Milan harus melewati babak tambahan sebanyak 2 kali dari 8 pertandingan Coppa Italia, dua-duanya melawan Torino. Milan pertama kalinya meraih hasil seri di 3 pertandingan Coppa Italia sejak terakhir kali merasakannya pada tahun 1997. Milan selalu maju ke babak perempat final dari 3 laga melawan Torino di babak 16 besar Coppa Italia. Milan selalu meraih kemenangan dan imbang saat menghadapi lawan yang sama secara beruntun di kompetisi berbeda. Sebelumnya Milan berhasil mengalahkan Torino 2-0 di pentas Liga Italia akhir pekan lalu. AC Milan sudah 10 kali di mana sepakan pemainnya menerpa mistar gawang pada 10 pertandingan di semua kompetisi. Torino melakoni babak extra time sebanyak 4 kali dari 5 pertandingan Coppa Italia, 2 diantaranya melawan Milan. Ciprian Tatarusanu sudah membuat clean sheet 3 kali dari 4 penampilannya bersama Milan di semua kompetisi. Matteo Musacchio kembali bermain setelah 325 hari, sejak terakhir kali diturunkan ketika menghadapi Fiorentina pada Februari 2020. Alessio Romagnoli menjadi satu-satunya pemain yang selalu menjadi starter di 5 pertandingan Coppa Italia AC Milan arahan Stefano Pioli. Hakan Çalhanoğlu menjadi salah satu pemain yang berperan penting terhadap kebangkitan AC Milan sejak pasca lockdown akibat pandemi COVID-19. Milan hanya 1 kali kalah dalam 27 pertandingan terakhirnya di Liga Italia. Perannya sebagai playmaker yang berada di belakang striker tidak tergantikan dalam formasi 4-2-3-1 yang diusung Stefano Pioli. Dalam 17 pertandingan di Serie A sepanjang musim ini, ia telah berperan dalam 8 gol Milan dengan jumlah 1 gol dan 7 assist. Jika mengesampingkan jumlah gol dan assist, terdapat satu catatan apik lain yang ditorehkan oleh Çalhanoğlu musim ini, di mana aspek itu sangat berpengaruh terhadap terciptanya gol. Aspek yang dimaksud adalah key passes atau umpan kunci. Tercatat Çalhanoğlu telah membukukan total 59 umpan kunci, terbanyak dari seluruh pemain di 5 liga top Eropa. Jumlah tersebut saat ini mengalahkan torehan milik gelandang Aston Villa Jack Grealish dengan 55 umpan kunci, dan bintang Manchester United Bruno Fernandes. Setelah Zlatan Ibrahimovic telah kembali dalam skuad, Stefano Pioli nampaknya akan kembali mendapat kabar baik, sebab 2 pemain pilarnya dikabarkan akan segera kembali dalam waktu dekat. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa 2 pilar Rossoneri yakni Alexis Saelemaekers dan Ismail Bennacer terus menunjukkan peningkatan yang signifikan selama proses pemulihan cedera. Kedua pemain tersebut sedang bekerja keras memulihkan cedera otot mereka agar bisa kembali ke dalam skuad. Kondisi mereka saat ini memang belum fit 100%, oleh karena itu tim medis Milan akan terus memantau kondisi keduanya. Di antara keduanya, Alexis Saelemaekers nampaknya akan lebih dulu berada dalam skuad. Pemain asal Belgia itu diprediksi bisa kembali di pertandingan melawan Cagliari. Sementara Ismail Bennacer tampaknya akan menunggu lebih lama, namun pemain Aljazair itu kemungkinan besar bisa kembali saat pertandingan melawan Atalanta. Sementara itu Milan harus bersabar menunggu kembalinya Ante Rebic dan Rade Krunic, sebab kedua pemain tersebut masih harus menunggu hasil tes lanjutan terkait kondisi mereka setelah terpapar COVID-19. Sementara Matteo Gabbia diprediksi baru bisa kembali di awal bulan Februari ini. Setelah menyelesaikan peminjaman Leo Duarte ke klub Turki Istanbul Başakşehir, para petinggi Milan ternyata memiliki agenda terselubung untuk menyelesaikan transfer perpindahan pemain dari klub yang sama ke Milan. Pemain incaran Rossoneri adalah Irfan Can Kahvesi. Menurut laporan Sempre Milan, manajemen Rossoneri telah melayangkan tawaran resmi, dan kedua klub dalam pembicaraan dan bergerak menuju penyelesaian kesepakatan. Irfan Can Kahvesi berposisi sebagai gelandang tengah tetapi juga bisa berfungsi sebagai playmaker. Ia memiliki keistimewaan pada kaki kirinya dan musim ini dia bahkan mencatatkan hat-trick di Liga Champions saat melawan RB Leipzig.
Semua gol dilesakannya dari luar kotak penalti, baik dari set piece maupun open play. Pemain 25 tahun itu adalah rekan Hakan Çalhanoğlu di timnas Turki dan sejauh ini sudah mengemas 17 caps sejak 23 Maret 2018. AC Milan tampaknya telah mundur dari persaingan untuk mendapatkan Mohamed Simakan dan telah mengubah target transfer mereka. Setidaknya itulah klaim beberapa pemberitaan yang berkembang di Italia beberapa hari ini. Situs resmi Starsboard kemarin telah merilis pernyataan resmi yang mengkonfirmasi bahwa Simakan harus menjalani artroskopi untuk pemulihan cedera lututnya yang membuat bek 20 tahun itu akan absen setidaknya 2 bulan. Dan kondisi itu membuat dugaan bahwa Milan tak akan mengambil resiko dengan berinvestasi pada pemain yang tidak bisa bermain sementara waktu. Terkait dengan itu, laporan dari Football Italia mengungkapkan bahwa RB Leipzig kini sangat dekat menutup kesepakatan dan telah mengungguli Milan dalam perburuan Simakan. Klub asal Bundesliga itu juga berada di atas angin karena mereka siap meminjamkan sang pemain di Strasbourg hingga akhir musim ini. Lebih lanjut, menurut laporan tersebut, AC Milan kini meningkatkan pembicaraan mengenai kesepakatan peminjaman dengan Chelsea untuk memboyong Fikayo Tomori. Idenya adalah peminjaman hingga akhir musim tanpa adanya opsi pembelian permanen. AC Milan dikabarkan tengah berupaya mendatangkan seorang striker di bulan Januari. Target mereka saat ini adalah mantan striker Juventus Mario Mandzukic. Laporan dari Gianluca Di Marzio mengungkapkan bahwa Milan telah melakukan kontak dengan Giovanni Brancini selaku agen Mandzukic. Hipotesa perekrutan Mandzukic makin menguat setelah pembicaraan dengan sang agen terus berlanjut hingga hari ini. Kehadiran Mandzukic di Rossoneri diharapkan dapat menjadi pelapis Zlatan Ibrahimovic dan Rafael Leo di lini serang tim besutan Stefano Pioli. Meski telah menginjak usia 34 tahun, Mandzukic dinilai memiliki pengalaman dan telah begitu mengenal kompetisi Serie A Italia, terutama setelah memperkuat Juventus pada 2015 hingga Januari 2020. Apabila kesepakatan antara kedua belah pihak tercapai, maka Mandzukic akan datang ke AC Milan dengan status bebas transfer, setelah sang pemain mengakhiri kontraknya dengan Al Duhail.